Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Namun yang akan kita lebih bahas mengenai tentang momentum besar di market kripto gitu ya. Kita bisa lihat selama minggu kemarin bisa dibilang Bitcoin cukup, atau bukan hanya Bitcoin tapi market kripto cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang besar seperti itu ya. Kita bisa lihat dari 7 hari terakhir, kalau teman-teman perhatikan banyak altcoin mengalami kenaikan besar. Gala naik 98%, Aptos naik 100%, Solana naik 67%. Mana Flow di sini teman-teman bisa lihat ya, dalam 7 hari terakhir banyak yang mengalami kenaikan dan rata-rata yang naiknya cukup pesat, cukup tinggi juga. Kita lihat juga untuk penurunannya, rata-rata hanya lebih ke arah untuk stable coin gitu ya. Altcoin maupun kripto lainnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk hari ini bagaimana? Hari ini market relatif lebih sideways, mungkin weekend dan menunggu potensi sebenarnya lebih ke arah untuk weekly close atau candle mingguan gitu ya, karena candle mingguan cukup penting juga yang akan menentukan apakah market ini benar-benar positif atau tidak, seperti itu. Untuk hari ini kita bisa lihat Flow mengalami kenaikan, ada Filecoin, ada Lido, Optimism, ICP ya yang mengalami movement. Untuk yang mengalami penurunan ada seperti Mana, Koreksi, Helium, Gala, Synthetix, AAV, Sandbox, dan beberapa kripto lainnya juga. Seperti itu ya. Secara fear and greed, teman-teman bisa perhatikan kita sudah di dalam zona neutral. Ini zona yang cukup lama ya, mungkin udah beberapa minggu terakhir kita nggak di zona tersebut. Kita banyakkan berada di level fearful, dan sekarang kita berada di dalam zona neutral. Artinya market mulai kembali netral. FOMO, teman-teman mulai banyak yang membahas, wah apakah sudah telat beli dan lain-lainnya. Itu sudah ada feeling seperti itu lagi, seperti itu ya. Tapi saya ingatkan, jangan kembali FOMO, kita akan menunggu pullback, dan kita akan update beberapa berita market kripto maupun juga analisa market untuk hari ini dengan momentum yang ada gitu ya. Apalagi untuk teman-teman mungkin yang merasa wah telat nih dan lain-lainnya. Update di sini Binance ada sempat kasih sesuatu. Clue-nya adalah api gitu ya. Apakah ini adalah burning dari BNB? Nggak ada yang tahu, tapi dia hanya tulis api, atau nggak bisa hot karena market cap lagi mengalami kenaikan. Itu juga bisa diartikan seperti itu. Tapi ini adalah salah satu aja clue dari Binance. Beberapa update dulu sebelum kita masuk ke dalam grafik-grafik yang akan saya bahas gitu ya. Ini kalau teman-teman familiar dengan yang namanya Jim Cramer gitu ya. Jim Cramer ini adalah salah satu host ya di Mad Money di CNBC di Amerika secara khususnya, namun dia terkenal dengan judgement dia yang terkadang-kadang suka meleset. Kalau teman-teman perhatikan, di Januari 9 2023 dia bilang good chance again to get out of crypto and scaled out of Chinese stocks as neither can be trusted. Jadi dia bilang kripto maupun mungkin saham, stok-stok atau saham-saham China gitu ya, bisa mulai dijual pada saat mereka mengalami rally seperti ini. Namun kita bisa lihat di sini dia tweetnya Januari 9. Kalau kita lihat secara time frame daily, Januari 9 itu kapan? Januari 9 itu pada saat di bawah sini gitu ya. Mungkin pada saat dia melihat wah ini market sedikit mengalami kenaikan. Bayangkan kalau teman-teman yang jual posisi kriptonya di daerah ini gitu ya. Memang target kita dulu ini ada rejection di daerah ini, tapi kita bisa lihat bahwa momentum Bitcoin ini sangat-sangat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekali. Bahkan sekarang kita berada di level 20.700. Seperti itu. Ini yang kita bisa perhatikan ya. Jadi ya cukup lucu juga gitu ya. Kenapa? Karena ya kembali lagi dia meleset juga. Nah, tapi kita akan bahas sekarang lebih mengenai hal yang lebih serius gitu. Kita mengenai beberapa data-data yang saya akan paparkan. Yang pertama adalah Bitcoin Returns by Year. Ini secara tahunan dari 2010 sampai 2022. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan, Bitcoin ini belum pernah mengalami 2 tahun berturut-turut negative return gitu ya, atau percentage change-nya negatif. Artinya kalau kita lihat di 2023 ini seharusnya menurut statistik yang ada juga gitu ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya di sejarah, itu adalah Bitcoin seharusnya di atas level 16.547. Kenapa? Karena ya biar closingnya green, hijau seperti itu gitu ya. Dan biasanya kita bisa lihat Bitcoin merah, lalu 3 tahun hijau, Bitcoin merah 3 tahun hijau gitu ya. Bitcoin merah, apakah ini 3 tahun hijau dan mengalami bull market kembali? Gak ada yang tahu, tapi biasanya ini disupport dengan timing halvingnya juga. Ini yang kita bahas tentang 4-year cycle dari Bitcoin. Kenapa Bitcoin selalu mengalami kenaikan ke atas terus? Karena supply-nya juga terbatas gitu ya. Jadi ini satu hal yang kita bisa perhatikan. Next, nah ini juga yang tadi kita lihat ya. Satu tahun bear market, 3 tahun bull market. 1 tahun bear market, 3 tahun bull market. Ini dari Mooncrawl gitu ya.
Dan memang kita sudah mengalami 1 tahun bear market mengalami penurunan dari all time high. Namun sebenarnya nggak persis 1 tahun juga gitu ya. Kalau kita dari grafiknya sendiri pun nggak bisa dikatakan bahwa bear market ini lasting 1 tahun ya. Kira-kira mungkin 1 tahun kurang 1 tahun lebih make sense gitu ya. Namun kita bisa perhatikan ada sedikit perubahan juga. Bull market biasanya terjadi pada saat market mulai mengalami kenaikan gitu ya. Ada consolidation dulu, daerah konsolidasi dulu, baru benar-benar market full mengalami kenaikan, yang biasanya ini yang membuat new investor di crypto ini mulai masuk ya. Kalau kita lihat di tahun 2000 pada saat bull market sebelumnya itu mungkin di kisaran tahun 2021 gitu, di saat orang-orang yang nggak tahu kripto pun jadi pengen masuk kripto. Nah itu adalah pada saat mulai FOMO terjadi di dalam market gitu ya. Dan kita yang kalau teman-teman nonton video kali ini berarti teman-teman ini masih di fase awal ya. Kita masih di dalam fase awal dan ya jadi artinya belum telat juga gitu ya. Nah kalau kita lihat dari on-chain value, secara on-chain value ini dari the rational root, dia membahas beberapa hal di mana grafiknya ini menurut on-chain, dan kita bisa lihat secara on-chain market ini berada di fase apa atau di level berapa? Di level heavy undervalued. Artinya Bitcoin ini sangat-sangat undervalue. Secara value ini murah gitu ya. Kalau kita bandingkan dari cycle-nya, ini hampir sama seperti rainbow chart juga untuk Bitcoin sebenarnya. Namun kita bisa perhatikan di sini yang warna biru tua heavy undervalued, warna biru adalah undervalued, yang warna hijau lebih ke arah fair value. Artinya ya lebih ke arah oke, ini secara harga masih berpas-pasan lah fair value-nya gitu ya. Kuning merah itu udah masuk ke dalam overvalue, udah sedikit mahal. Dan ini pada saat kita di dalam overvalue atau heavy overvalue, ini adalah saatnya kita mulai offloading, kita mulai menjual stack Bitcoin kita. Kalau teman-teman mungkin lebih ke arah swing trader. Namun pada saat market masih di undervalue ataupun heavy undervalue, ini saatnya kita mulai dollar cost averaging, mulai mencicil beli. Kembali lagi, ini harus disesuaikan dengan time frame teman-teman, risk management juga teman-teman ya, profil resiko teman-teman itu bagaimana ya. Kalau teman-teman yang lebih aman, mau safe ya, lebih baik lebih karena invest di Bitcoin saja gitu ya. Invest di Bitcoin maupun di Ethereum ya. Saya rasa dua kripto tersebut udah cukup lumayan. Nanti mungkin saya akan buatkan satu video khusus untuk teman-teman yang tertarik dengan hal itu juga gitu ya, portfolio alokasi dan lain-lainnya. Nah tapi ini kita bisa lihat, dan biasanya kita bahas ya, halving terjadi pada saat bull market terjadi biasanya disupport oleh halving. Dan kita bisa lihat pada saat halving market mengalami kenaikan. Pada saat halving pun market mengalami kenaikan. Pada saat halving pun di sini market juga mengalami kenaikan. Dan halving di sini terjadi di kisaran tahun 2024. Saya udah bahas video ini lebih detail gitu ya. Di mana ya? Di sini Crypto Bottom 2023. Crypto Bottom 2023. Teman-teman bisa cek videonya juga kalau belum tonton. Jadi kira-kira itu. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam analisa teknikal. Nggak terlalu banyak perubahan dari video yang sebelumnya, namun saya akan update beberapa hal. Yang pertama, ini market mengalami kenaikan dari momentum yang ada ya, karena kita lihat di akhir tahun 2022 ini market lebih ke arah consolidation ya. Market nggak terlalu konsolidasi di sini, nggak terlalu bergerak, low liquidity movement. Lalu pas masuk awal tahun baru, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari 1 Januari ini market langsung boom ya, naiknya tinggi sekali. Ini Bitcoin saat ini berada di 25% gitu ya kenaikannya. Kita lihat juga disupport oleh CPI juga, makro data CPI kita bahas juga di video yang lalu, inflasi sesuai ekspektasi, dan ini membuat ya market mungkin mensupport hal tersebut gitu ya. Jadi sesuatu pertanda yang bagus. Nah next kita akan lihat beberapa market juga gitu ya. Jadi bukan hanya Bitcoin, saya mau lihat pertama S&P 500, ini equity saham Amerika gitu ya, indeks saham Amerika, di mana saat ini kita bisa lihat juga kita di dalam resistance line gitu ya. Kalau Bitcoin mungkin kalau kita lihat dari sini secara short termnya udah mulai breakout ya. Ini dari Agustus ini Bitcoin mulai breakout, jadi ini satu pertanda yang bagus. Kalau SPX ini dia masih di dalam resistance-nya gitu ya. Mungkin kita akan lihat lagi testing atau kita akan lihat peperangan lagi di resistance line ini, apakah market benar-benar bisa breakout atau tidak untuk SPX gitu ya. Nextnya ini dia akan buka di hari Selasa, jadi Monday besok libur, jadi kita akan lihat mungkin volatility-nya di hari Selasa untuk waktu Indonesia juga, Selasa malam biasanya. Jadi untuk SPX, dan kita bisa lihat juga untuk gold contohnya mana ya. Misalnya di sini kita lihat gold juga mengalami kenaikan signifikan. Ini juga disupport oleh ya CPI, indeks makro inflasi yang lebih membaik seperti itu. Nah,
Balik lagi ke dalam Bitcoin. Nah, sekarang kita balik lagi ke dalam Bitcoin. Beberapa hal yang kita lihat, yang pertama itu Bitcoin saat ini sudah menembus moving average 200 ya. Saya rasa target kita mungkin untuk weekly close atau ya penutupan candle mingguan ini, kita harus melihat Bitcoin mungkin weekly close di area 19.500 atau di atas moving average 200. Dan ini akan menjadi pertanda positif juga untuk Bitcoin terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari ke depan ataupun beberapa minggu ke depan. Kalau kita bisa closing secara di atas moving average 200. Di sini saat ini moving average 200 berada di level 19.520 ya. Nah, kita bisa lihat kalau secara historiknya ini kita sempat ada rejection juga di bulan Maret 2022. Jadi ini pertanda bagus untuk Bitcoin karena kita mulai break the trend ya. Kita lihat kita di bawah di sini. Dan saat ini kita sudah di atas moving average 200. Ini pertanda yang cukup positif sekali gitu ya. Ini yang kita bisa lihat. Ini untuk Bitcoin. Nextnya mungkin kita lihat ke weekly, grafik weekly. Nah, grafik weekly kita lihat seharusnya sih sebenarnya ya hampir sama yang kita bahas. Kalau kita lihat dari perubahan Bitcoin pun, ini kita sudah break dari yellow line di sini atau garis kuning di sini. Dan kemungkinan besar saya rasa pun kita akan closingnya pun di atas yellow line di sini. Jadi ini pertanda bagus dan kita akan lihat apakah ada bisa closing di atas moving average 200 daily-nya untuk Bitcoin. Seperti itu ya, yaitu berada di kisaran level tadi 19.500. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat juga secara weekly ya. Kalau kita lihat mungkin di indikator RSI ya. Oke ya. Di sini saya sudah buka grafiknya. Nah, kita bisa perhatikan secara divergence ya. Ini mungkin playing out juga yang kita sempat bahas mungkin beberapa minggu lalu, di mana secara weekly candle ya, ini Bitcoin mengalami divergence ya, bullish divergence. Artinya seharusnya ini pertanda bagus secara weekly dan Bitcoin ini menunggu momentum yang tepat untuk mulai launch up atau mulai mengalami kenaikan gitu ya. Dan ini kita bisa lihat secara divergence-nya, secara price action-nya kita lihat kita ke bawah ya, trending lower. Namun secara RSI ini kita mulai mengalami kenaikan. Dan ini tandanya apa? Tandanya mengalami ke bawah secara harga, namun secara indikator ini kita mengalami kenaikan. Ini adalah bullish regular divergence. Ini pertanda bagus gitu ya untuk secara weekly-nya. Nah, jadi kira-kira ini. Dan kita balik lagi ke dalam Bitcoin secara time frame kecil. Ya, kalau kita lihat di time frame kecil untuk Bitcoin, yang kita lihat adalah saya masih melihat untuk koreksi Bitcoin mungkin ke area box 1 ataupun box 2. Saya rasa ini mungkin bisa ke-tag untuk Bitcoin. Untuk shorting cukup beresiko untuk saat ini gitu ya. Bisa dilakukan tapi cukup beresiko. Mungkin teman-teman bisa menunggu untuk weekly close dulu. Namun kita bisa lihat mungkin box 1, box 2 ini menjadi level krusial untuk Bitcoin saat ini kalau memang mereka mengalami pullback atau Bitcoin mengalami pullback. Gitu ya. Box 1 berada di kisaran level 20.400 ataupun box 2 berada di kisaran level 19.800 ya. Ataupun sebenarnya kalau Bitcoin bisa retest ke daerah moving average 200 pun ya, ini sedikit dengan box 2 ini juga pertanda bagus juga. Artinya ini dia retrace dulu, confirm breakout, baru mengalami kenaikan lagi. Ini yang saya lihat dari Bitcoin sendiri. Jadi secara momentum ini masih ada juga. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.